Indonesia ini. Ya, pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang salah satu bidang seni yang sampai sekarang ini masih belum diperdalami dalam gereja Katolik, khusus dalam hal liturgi, yaitu mengenai teater. Dan pada video kali ini saya akan menampilkan beberapa hal penting mengenai teater, khususnya dalam sejarahnya dalam gereja, dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan, dan apakah teater ini bisa dipadukan dengan liturgi. Ya, pada awal kekristenan gereja cukup skeptis terhadap teater ini, karena teater sering dianggap sebagai suatu tampilan yang mengandung nilai negatif atau tidak bermoral, seperti kekerasan, erotisme, dan juga penghinaan terhadap nilai-nilai rohani. Dan juga ada anggapan bahwa para aktor yang dimainkan dalam teater itu sering berpura sebagai orang lain yang dianggap menipu dan tidak perlu jujur. Lalu di abad pertengahan, meski awalnya gereja menolak, tapi di abad pertengahan gereja kemudian memanfaatkan teater ini untuk menyebarkan ajaran kekristenan. Muncul drama liturgi seperti dalam hal-hal pesta besar, seperti dalam pesta Natal atau pesta Paskah. Dan drama ini juga berkembang menjadi mystery plays atau miracle plays yang dipertunjukkan di luar gereja oleh komunitas lokal. Jadi pada titik ini gereja melihat teater sebagai alat edukasi dan penginjilan. Selanjutnya di era pasca reformasi dan juga era reformasi, banyak hal yang berkaitan dengan hal ini, seperti para reformator seperti John Calvin dan kelompok Puritan mengecam teater karena dianggap membangkitkan hawa nafsu yang menyimpang dari kesalehan. Dan namun juga ada tokoh-tokoh Kristen seperti Yesuit di era Barok yang mendorong penggunaan teater untuk pendidikan moral dan keagamaan. Nah, kita lihat sekarang di gereja modern. Di zaman modern, banyak gereja lebih terbuka terhadap seni, termasuk teater itu sendiri. Ada komunitas Kristen yang aktif dalam teater Kristen dan membuat drama dengan nilai-nilai Injil atau berdasarkan kisah Alkitab. Namun, tetap ada gereja yang menghindari teater, terutama jika kontennya bertentang dengan nilai mereka. Pada abad pertengahan juga, teater liturgi adalah bagian yang nyata dari ibadah gereja. Dilakukan dalam gereja sering pada hari besar seperti hari Paskah dan Natal. Dan contoh yang paling terkenal yaitu Quem Quiritis atau Siapa yang Kamu Cari, di mana di sini diceritakan dialog antara malaikat dan wanita-wanita yang datang ke kubur Yesus. Ini adalah bentuk drama mini dalam liturgi Paskah. Lalu ada fungsi teater dalam liturgi modern. Beberapa gereja masa kini, terutama yang lebih terbuka atau kreatif dalam bidangnya, menggunakan unsur-unsur teater untuk pertama sebagai ilustrasi khotbah yang bersirama singkat yang mengangkat tema renungan atau Injil hari itu, dan juga membangkitkan empati umat. Di sini teater bisa menyentuh emosi dan membawa refleksi spiritual.